Halo semuanya, selamat datang di video edukasi psikologi abnormal kali ini. Pada video ini, kita akan membahas salah satu gangguan psikologis yang paling umum, yaitu gangguan mood. Apa itu gangguan mood? Apa yang membedakannya dari gangguan mental lainnya? Dan bagaimana sih seseorang bisa pulih dari gangguan mood? Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum itu mari perkenalan terlebih dahulu. Halo, saya Dea Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Imelda Pramela. Perkenalkan, nama saya Jingge Yumna Kalusa. Perkenalkan, nama saya Gina Kaya Ramisa. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Noval Septahadi. Roy Zaki Dava Diawan. Jadi, gangguan mood atau dikenal juga dengan istilah gangguan suasana hati adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan emosi yang ekstrim, baik itu perasaan sangat sedih atau sangat bahagia, yang berlangsung cukup lama. Sebelum memasuki materi, tolong simak video edukasi berikut ini. American psychologist and professor of psychiatry Kay Redfield Jamison is one of the world's foremost authorities on bipolar disorder. She's spent her career researching, lecturing, and writing seminal books on the condition, a condition that she also happens to have had her entire adult life. In her memoir, An Unquiet Mind, Jamison details what it really means to be bipolar. She writes of not sleeping for days on end, of Dalam video kali ini, kita akan membahas dua gangguan mood yang sangat umum dan memiliki dampak besar dalam kehidupan banyak orang, yaitu gangguan depresi dan gangguan bipolar. Kita akan melihat apa itu gangguan-gangguan ini, gejalanya, penyebabnya, serta bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita mulai. Yang pertama ada depresi mayor. Gangguan depresi mayor atau sering disebut dengan depresi klinis adalah kondisi di mana seseorang merasa sangat sedih atau tertekan dalam waktu yang lama. Biasanya, gejalanya meliputi perasaan putus asa, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, dan kesulitan dalam tidur atau makan. Depresi ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi sehari-hari. Bahkan, bagi sebagian orang, depresi ini bisa sangat mengganggu sehingga mereka merasa tidak ada jalan keluar. Yang kedua, gangguan bipolar. Selanjutnya, kita punya gangguan bipolar. Gangguan ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar bisa merasa sangat bahagia atau energik dalam fase mania, lalu berbalik merasa sangat tertekan dalam fase depresi. Pada fase mania, mereka bisa merasa sangat percaya diri, terlalu aktif, atau bahkan bisa mengambil keputusan beresiko tanpa mempertimbangkan akibatnya. Yang ketiga ada penyebab dan faktor resiko. Penyebab gangguan-gangguan mood ini cukup kompleks. Tentu saja ada faktor genetik yang berperan. Jika dalam keluarga ada yang pernah menderita depresi atau bipolar, seseorang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama. Selain itu, ketidakseimbangan neurotransmitter dalam otak seperti serotonin dan dopamin juga dapat berperan dalam memicu gangguan mood ini. Faktor stres, trauma, atau masalah hidup lainnya juga dapat memperburuk kondisi ini. Lalu, ada pengobatan dan terapi. Tapi jangan khawatir, gangguan ini dapat dikelola dengan baik melalui pengobatan dan terapi. Pada umumnya, pengobatan untuk depresi dan gangguan bipolar melibatkan kombinasi terapi psikologis seperti terapi perilaku kognitif dan medikasi seperti antidepresan untuk depresi dan stabilisator suasana hati untuk gangguan bipolar. Terapi psikologis membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang dapat memperburuk kondisi mereka. Sebelum penjelasan materi tentang gejala gangguan mood, tolong simak video edukasi berikut ini. Things that you will kind of anticipate or recognize, or others may recognize, is for mood, just this apathy, this inability to really feel motivated or a want to engage in things around you. You may have also lost things through time, such as a job loss, a friendship, a relationship, finances. Those types of stressors can actually cause more of this mood disorder where you're feeling as though it's really hard to Jadi, di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang gejala dan tanda peringatan gangguan suasana hati, seperti depresi serta gangguan kecemasan. Informasi ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, melainkan juga orang-orang terdekat di sekitar kita. Yang pertama, apa itu gangguan suasana hati dan kecemasan? Jadi teman-teman, gangguan suasana hati, gangguan ini mempengaruhi cara kita merasa dalam jangka panjang. Contohnya seperti seseorang mungkin
mungkin merasa sedih terus-menerus atau mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim. Dan yang kedua, ada gangguan kecemasan. Teman-teman, jadi gangguan kecemasan ini ditandai oleh rasa takut atau khawatir yang berlebihan. Dan seringkali, tanpa alasan yang jelas, ini juga dapat menyebabkan reaksi fisik seperti jantung yang berdebar. Selanjutnya, menjelaskan tentang gejala dan tanda peringatan gangguan suasana hati seperti depresi serta gangguan kecemasan. Pertama, apa sih gangguan suasana hati? Gangguan suasana hati mempengaruhi cara kita merasa dalam jangka panjang. Contohnya, seseorang mungkin merasa sedih terus-menerus atau mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim. Nah, ada gejala gangguan suasana hati. Yang pertama, perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan. Kedua, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya menyenangkan. Ketiga, perubahan pola tidur dan nafsu makan. Keempat, rasa lelah yang berlebihan atau sulit berkonsentrasi. Dan kelima, pikiran negatif seperti merasa bersalah atau tidak berharga. Nah, ada tanda peringatan seriusnya. Pertama, gejala yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Kedua, menarik diri dari orang-orang terdekat. Ketiga, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Yang keempat, jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami ini, segera cari bantuan dari tenaga profesional. Untuk berikutnya, silakan lihat cuplikan video berikut ini. An estimated 4.4% of U.S. adults experience bipolar disorder at some time in their lives. Hi, I'm Dr. Justin Baker, psychiatrist and co-director of the McLean Institute for Technology and Psychiatry. So you've heard of bipolar disorder, but what is it really? Bipolar disorder is a mental Dalam condition video that causes Bipolar changes. Disorder, History, Treatment, and New Studies oleh Mas General Brigham, topik utama yang dibahas mencakup sejarah pengobatan dan perkembangan penelitian terbaru terkait gangguan bipolar. Berikut adalah ringkasan tentang bagian khusus terkait cara pengobatannya. Yang pertama adalah pengobatan farmakologis atau obat-obatan. Yang pertama adalah obat stabil mood, yaitu lithium. Sering disebut sebagai standar emas dalam mengelola gejala gangguan bipolar, terutama untuk mengendalikan episode mania dan mencegah kekambuhan. Yang kedua adalah antikonvulsan. Obat seperti valproat dan lamotrigin juga digunakan sebagai stabilisator suasana hati. Dan yang ketiga adalah antipsikotik. Beberapa obat modern seperti equitipain atau olazapin digunakan untuk mengatasi gejala mania berat atau depresi bipolar. Yang terakhir adalah antidepresan. Kadang digunakan tetapi dengan hati-hati karena dapat memicu episode mania pada sebagian pasien. I'm Jocelyn Nelson. I'm a mom, I'm a wife, and I also have mental illness. I have OCD, severe depression, and severe anxiety. When I became pregnant with my first son, then I remember I followed all of the doctor's guidelines to a T. No caffeine meant I didn't eat chocolate, I didn't drink pop, Tentu saja, banyak individu yang berhasil pulih dari gangguan mood dengan dukungan yang tepat. Sebagai contoh, dalam video pageant Story on Recovering from Mental Health Illness, seorang pasien berbagi perjalanan hidupnya dari merasa putus asa hingga akhirnya mendapatkan bantuan psikologis dan terapi yang membantunya pulih. Kesimpulannya, gangguan mood adalah masalah kesehatan mental yang serius, tetapi dengan pengobatan yang tepat, pemulihan sangat mungkin terjadi. Terapi, medikasi, dan dukungan sosial adalah beberapa elemen kunci dalam proses pemulihan. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menghadapi gangguan mood. Menghadapi dan mengelola gangguan mood bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan langkah yang tepat, kita bisa kembali merasa lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kesehatan mental. Sampai jumpa di video selanjutnya.